Perkenalkan saya Fandi. Malam ini kita hadir di podcast Buka Baca. Kita kedatangan tamu dari kabupaten. Dia salah satu bos desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, eh, yaitu Bapak Sulfikri SSTP. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena menyempatkan Pak ini ya. Selamat datang di podcast Buka Baca. Dan bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah diberi Ya, kesempatan untuk hadir di podcast malam ini. ya. Saya mengundang Pak Sulfikri sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena ada beberapa hal-hal yang mungkin masyarakat perlu tahu dan ada yang tahu tapi masih ada yang perlu diketahui. Ini terkait dengan eh, dana desa Pak Agung. Jadi untuk topik malam ini kami dari Buka Baca ini mengangkat tema dana desa untuk siapa dan untuk apa. Mungkin Bapak Supikri bisa jelaskan dana desa itu untuk siapa dan untuk apa. Saya persilakan. Terima kasih. Jadi dana desa sebenarnya peruntukannya untuk masyarakat desa. Jadi seperti itu untuk membangun kemandirian desa, pemberdayaan masyarakat, dan untuk pembangunan. Tetapi lebih dari situ sebenarnya bukan cuma terkait tentang dana atau uang, tapi mengandung filosofi ada kepercayaan dari negara kepada masyarakat di desa untuk menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan di desa. Ya, artinya kebutuhan desa ini sudah dipikirkan matang-matang terkait dengan analisa dari pemerintah pusat atau dari kabupaten? Jadi kalau terkait dengan regulasi dana desa itu bisa dikatakan tiap tahun itu sangat dinamis. Untuk tahun 2025 untuk fokus penggunaan dana desa itu ada beberapa ketentuan yang mengatur, tapi tentunya juga tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Di dana desa ini saya pernah jalan-jalan ke salah satu desa di Selayar itu. Saya tanyakan terkait dengan penggunaan dana desanya itu ada beberapa alokasi anggaran Pak Kris. Itu seperti BUMDes itu. Ya. Nah, jadi itu seperti alokasi ke BUMDes itu dana desa mengalir ke BUMDes itu dengan harapan dihadirkannya BUMDes ini di pemerintah desa untuk masyarakat apa? Nah, terkait dengan regulasi untuk fokus penggunaan dana desa tahun 2025 terdapat kewajiban pemerintah desa untuk melakukan pembiayaan ke BUMDes sebesar 20% dari APBD desa. Alhamdulillah untuk kita Kabupaten Kepulauan Selayar, desa sudah tersedia di postur APBD-nya dan juga alhamdulillah ada beberapa teman-teman BUMDes yang sudah bergerak melaksanakan kegiatan untuk program ketahanan pangan. Itu. Jadi sudah berjalan Pak. Sudah berjalan. Ya, jadi sebelum ini Kopdes ini ada 81 desa di Selayar itu apakah semuanya sudah terbentuk BUMDes ya atau masih ada beberapa? Jadi secara data BUMDes di Kabupaten Kepulauan Selayar 81 desa itu semua sudah tercatat di Kementerian Desa. Jadi filosofi untuk program ketahanan pangan di tahun 2025 ini menghadirkan desa-desa tematik. Desa-desa tematik. Nah, berdasarkan potensinya. Potensi desa. Potensi desanya. Nah, contoh ada desa dengan potensi perikanan. Ya. Nah, tentu untuk program ketahanan pangan tentunya dia ke perikanan. Ada yang ke peternakan, ada yang ke perkebunan. Ya. Dan alhamdulillah tujuannya sebenarnya ini
bagaimana BUMDes ini nanti bisa menjadi penyuplai di program makan bergizi. Makan bergizi itu. Alhamdulillah kita tahun ini sudah ada desa kita, BUMDes kita yang sudah bekerja sama dengan SPPG untuk penyedia bahan baku. Oh, jadi itu sudah ada berapa desa itu yang bisa menyuplai bahan baku ke dapur MG itu, Pak? Untuk yang tercatat di kami sementara baru satu. Baru satu. Tetapi ini kan ini program baru berjalan tahun ini. Alhamdulillah juga bulan lalu kita sudah membentuk forum komunikasi BUMDes. Jadi fungsinya komunikasi BUMDes ini itu bisa jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan skop desa itu atau seperti apa itu? Nah, tujuannya forum komunikasi BUMDes ini sebagai wadah BUMDes di di seluruh BUMDes desa yang untuk desa. memberikan saling sharing informasi. Nah, kami juga berharap nanti ke depan kami akan audiensi dengan pihak BGN dan SPPG. Membawa nama PMD atau membawa nama BUMDes. Oh, BUMDes. Nah, apa kira-kira yang bisa disediakan atau disiapkan oleh BUMDes untuk program MBG itu? Kalau menurutnya Pak Kadis, kira-kira kalau misalkan semua desa di Kabupaten Kepulauan Seribu itu dia betul-betul mengelola BUMDes, contoh misalkan tadi kan ada pertanian, ada perikanan, kalau misalkan di perikanannya itu kira-kira satu desa itu bisa supply berapa dapur itu Pak Kadis? Kalau misalkan untuk kesiapan ini dari informasi yang Pak Kadis dapatkan selama ini. Untuk itu kalau terkait dengan desa yang sudah bekerja sama, BUMDes yang sudah bekerja sama dengan SPPG itu kebetulan desanya menyediakan, BUMDesnya menyediakan tahu tempe. Tahu tempe. Bisa disebut desanya Pak Kadis? Desa Bontotanga. Oh, mungkin nanti bisa kita ya, ke sana. Bisa jalan-jalan ke sana kita lihat, dan itu mungkin bisa menginspirasi untuk desa-desa lain juga. Bisa kita harapkan jadi trigger. Oh, trigger. Jadi dia sebagai apa ya, contoh untuk bagaimana supaya desa lain itu bisa mengikut dengan caranya itu. Terkait dengan Inipres BUMDes tadi, perlu diapresiasi ini desa salah satu desa dari 81 itu dia sudah yang pertama. Nah, ada beberapa saya tanyakan ini terkait dengan pembagian tadi dana desa itu di lapangan, apakah sama dengan pembagian persentasenya dengan alokasi dana lain itu? Nah, secara regulasi untuk tahun 2025 ini dana desa ini terbagi dua. Jadi ada istilahnya ada istilah dana irmat. Ini tujuannya untuk memastikan program nasional itu tetap berjalan di tingkat desa. Di tingkat desa. Nah, misalnya program ketahanan pangan. Yang kedua itu untuk BLT. Tiga penanganan stunting. Oh, stunting. Stunting juga masuk di situ. Oh, stunting kalau saya tidak salah dia masuk program nasional Astracita. Astracita, betul. Oh, iya, siap. Nah, yang kedua non irmat. Ada ruang untuk pemerintah desa untuk mengembangkan apa yang dikembangkan di desa berdasarkan kearifan lokal dan kearifan lokal itu. Berarti pemerintah pusat, pemerintah kabupaten tetap untuk membiarkan desa-desa itu berinovasi untuk melakukan atau mengembangkan BUMDesnya masing-masing sesuai dengan apa istilahnya itu Pak Garisnya, kalau misalkan di daerah desa itu kebun semacam di daratan kan pertanian, perikanan. Nah, tapi di daratan itu ada juga yang pariwisatanya. Ya, desa wisata. Desa wisata. Berarti BUMDes itu ada wisata, ada case semacam itu ada juga Pak Garis? Dia BUMDes ini ada terdiri dari banyak unit usaha. Unit usaha bisa di perdagangan, bisa di pariwisata, bisa juga untuk program ketahanan pangan. Seperti itu. Jadi ketahanan pangan itu seperti desa, kemudian ada misalkan
lahan pertanian Ya. atau aset desa itu bisa menanam-menanam untuk menyiapkan ke dapur, itu seperti apa ininya kalau misalkan ada desa yang sudah siap, yang memfasilitasinya siapa? Dia harus ke PMD dulu atau dia bisa langsung ke dapur? Itulah tadi yang saya sampaikan. Itu gunanya forum komunikasi kita bentuk, BUMDes. Ini yang menjembatani teman-teman BUMDes semua, by data, by data, by karakteristik lokal Iya. di desa, potensinya apa, masing-masing BUMDes, teman-teman di Forkom ini, itu yang mengidentifikasi tiap-tiap desa, apa-apa potensinya yang ada di BUMDesnya Iya iya masing-masing, iya iya. yang bisa nanti dijembatani ke SPPG atau ke BGN untuk menyediakan dalam rangka pelaksanaan program Program MBG. program itu. Kira-kira kalau misalkan ini Pak Kadis, BUMDes, kira-kira seberapa besar peran dana desa itu dalam memperkuat BUMDes itu tadi? Nah, sebenarnya sangat besar. Kenapa? Karena Hmm. tahun ini kewajiban pemerintah desa mengalokasikan pos Iya. pembiayaan Iya iya. untuk ke BUMDes itu sebesar 20%. Diharapkan ini dana ini berputar, revolving. Anggaplah tahun ini, anggaplah sekitar 100 juta. Iya iya. Idealnya ketika dana ini sudah berputar, tentu tahun depan sudah ada keuntungan, sudah Jadi ada manfaat untuk sudah ada masyarakat. manfaat. Nah, ya. Jadi misalkan contoh tahun ini dikasih alokasi. Jadi contoh misalkan dikasih 10, berarti targetnya itu bulan depan harus bertambah. Idealnya Targetnya berapa seperti persen? itu. 50% atau Nah, berapa tergantung persen? dengan ini kan masih baru tahun ini kan untuk Tahun program ini. ketahanan pangan. Kita harapkan tentunya ada seperti itu. Ada ada kebermanfaatan dari program ini untuk nanti bisa kontinuitasnya ke depan bisa untuk masyarakat desa ke depannya. Berarti kalau seperti itu anggaran dana desa untuk tahun 2006 eh, yang sebelumnya sudah mendirikan BUMDes itu dia bisa nambah modal dari alokasi tahun depan, rencana tahun depan itu ataukah tidak Cukup dikasih yang tahun lagi? ini. Ya, Kalau ini masih menurut pendapat saya pribadi ya, ya, karena ya, ya. untuk fokus prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2026 sampai hari ini belum Ya, keluar, tapi menurut asumsi saya pribadi dengan adanya penyertaan modal tahun ini, menurut saya sudah cukup ya, 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 ya. sebagai tambahan modal untuk BUMDes untuk diputar sebagai modal awal. Soal awal Nah, tahun depan sudah ada hasilnya yang kita sudah harapkan. hasilnya. Berarti dari tahun pertama eh, istilahnya modal, Modal tahun kedua hasil. sudah ada hasil. Itu yang kita harapkan. Goalnya seperti itu. Kalau seperti itu. Jadi, tapi kalau misalkan untuk dari sebagai kepala dinas PMD Pak yang membahas semua desa itu, bisa tidak kita kontrol semua itu berjalan tidaknya itu usaha BUMDes Nah, ini menjadi dari tantangan. 81 desa Nah, itu? tentu ini menjadi tantangan kita ke depan. Ya, Nah, ini yang harus kita bangun sekarang adalah karena di banyaknya kendala terkait ya. efisiensi, sinergi. Sinergi, Sinergi, kolaborasi, ya, ya. kolaborasi dengan teman-teman pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga ahli, pemerintah setempat, teman-teman camat. Nah, ini semua yang kita libatkan. Kita Ya. sinergikan, kita kolaborasikan. Jadi peran pendamping desa terkait dengan penggunaan anggaran dana desa di 81 desa itu sangat membantu. Sangat punya peran vital. Karena kenapa? Tugas pertama teman-teman pendamping itu sebagai fasilitator di tingkat desa. Fasilitator di tingkat desa. Nah, mereka Secara membantu, administrasi atau membantu memfasilitasi. memfasilitasi? Mereka tetap teman-teman di desa tentunya tetap sebagai aktor, tetapi yang menjadi mitra kerja, yang memberikan pendampingan, masukan itu tentu Aman. Ya, eh, saya rasa kalau misalkan pendamping eh, masukan-masukannya itu bagus, saya rasa semua desa-desa itu akan bagus sih selain apa. Apalagi nih bumdes-bumdesnya itu saya rasa sangat berpeluang dengan hadirnya ini program ketahanan program pangan. ketahanan pangan ini. Nah, betul. Apalagi misalkan dalam satu kecamatan itu ada beberapa sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA.
Nah, kalau kita berpikir bahwasanya satu kecamatan ada 5 desa atau 7 desa, kalau mereka kolaborasi mungkin ada yang ke desa anu misalkan ada yang berasnya, Ya, itu, bisa kira-kira untuk difasilitasi di PMD, forum forum komunikasi BUMDes, komunikasi betul. itu. Nah, ini kan Hmm, awalnya program ketahanan pangan tadi seperti yang saya sampaikan ini ya, kan menghancurkan desa-desa tematik berdasarkan iya iya. karakter. Nah, ketika ini sudah berjalan semua dan ini berjalan efektif, tentu apa yang menjadi cita-cita dari program ini Iya insya iya akan iya. tercapai. Tapi memang tentu perlu ini karena ini masih baru berjalan Iya satu iya. tahun, perlu pendampingan, perlu Pendampingan, supervisi, perlu sinergitas dengan kolaborasi dan ya, tapi kolaborasi sangat efektif ya Pak Kadis ya. betul. Ini ya Pak Kadis, ada saya mau tanyakan terkait dengan alokasi dana desa dengan BUMDes. Sejauh ini eh, BUMDes di desa-desa itu sudah bisa memberi manfaat ke masyarakat desa-desanya atau menurut Pak Kadis seperti apa? Masih perlu dilakukan aksi-aksi lain dari Ah, BUMDesnya itu atau bagaimana? masih perlu peningkatan, masih perlu. Karena kalau kita berbicara program Iya apapun iya. itu, kalau kita berbicara program kita menganalogikan anggaplah sebagai Ya, ibaratnya kendaraan. kendaraan betul Ah, betul. betul. Iya. Kita butuh yang membawa kendaraan itu punya lisensi kan? Iya, betul ya, Nah, iya. lisensi kita dapatkan melalui tahapan Tahapan-tahapan. pelatihan, pembelajaran. Nah, ini. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan kita bisa melangkah? Betul. Artinya Nah, kita awalnya ya mencoba untuk eh menggunakan anggaran sesuai efisiensi, tapi menghasilkan yang lebih banyak. nah, Kalau misalkan BUMDes ada juga karyawan, karyawan BUMDes, ataukah bentuk kerjasama dari BUMDesnya itu? jadi tidak menutup kemungkinan nanti dari unit-unit usaha ini terbuka lapangan pekerjaan. Ada karyawan dari BUMDes. Iya, Nah, ketika apa namanya hasil dari keuntungan BUMDes keuntungan-keuntungan itu, ini bisa saja dipakai untuk membuka unit usaha lain. jadi yang menggaji itu dari BUMDes BUMDes, bukan dari APBD desa. bukan lagi dari internal BUMDes. Kalau ini Oh, berjalan kalau efektif. sudah berjalan efektif dan itu sudah menghasilkan. Ya, Oh iya. Eh ada pernah saya baca-baca Pekaris itu dia BUMDesnya itu ada salah satu desa itu dia desa, lingkup desa, cuma aset-asetnya itu sudah luar biasa sekali tuh. Eh Desa Hoho. ya, ya, Nah, Desa Hoho betul. itu dia Terkenal salah di satu YouTube. kades itu yang viral itu karena bertatonya. Tapi dia disukai karena kerja-kerjanya. Ya. Iya, kalau di Selayar itu dari Pak Kari sendiri itu melihat menilai kerja-kerja desa-desa ini masih perlu untuk inovasi-inovasi atau seperti apa kira-kira ke depannya? Kalau menurut saya ada beberapa rekan-rekan Ah, kepala desa yang sudah eh, melakukan iya, iya. inovasi-inovasi. Cuma memang secara umum ada namanya prinsip ATM, amati, tiru, dan Modifikasi. modifikasi. Nah, ini Asalkan yang jangan perlu. copy paste pakai desain. Jangan asal jangan copy paste. Ada desa kita Ya, karena sejalan juga dengan fokus prioritas penggunaan dana desa, fokusnya ke digitalisasi, desa digitalisasi. digital. Ada 3 desa yang saya pernah kunjungi langsung Ya, di daratan. di daratan ini Iya, iya, iya. dan dia sudah menerapkan layanan digital untuk Digitalisasi. pelayanan masyarakat. Itu luar biasa. Jadi pelayanan masyarakat maksudnya ini dia ke surat keterangan. Surat keterangan, semua jenis pelayanan masyarakat. Kecuali tinggal satu mungkin ya, Ya, kalau terkait dengan jual beli tanah. Nah, itu harus perlu itu memang harus itu. perlu. Tetapi kalau terkait dengan pelayanan umum, masyarakat itu sudah bisa melalui Oh, aplikasi. iya. Oke, terkait ini Pak Kadis,
tantangan terbesar kalau menurut Bapak Kadis di penyuluhan dana desa, eee, kan masyarakat banyak tuntutannya. Nah, betul. Transparansi dan akuntabel itu kira-kira itu di mana titik tantangan terbesarnya menurut Bapak Kadis? Menurut saya kalau tantangan terbesar yang kita hadapi sekarang, kita berhadapan dengan sumber daya Sumber daya manusia. manusia, sumber daya aparatur. Ini yang harus fokus kita genjot untuk kita tingkatkan. Berarti perlu dikasih, Perlu eee, penguatan, penguatan. penguatan baik itu melalui bimbingan atau pelatihan atau mungkin visi bagaimana teman-teman perangkat bisa mengawal pelaksanaan program. Pemerintah desa. Nah, Artinya kalau seperti itu SDM-SDM di desa itu, dikasih suntikan-suntikan, apa ya istilahnya, bimtek misalkan, saya rasa semua desa itu enak bekerja, artinya tidak bekerja sendirilah. nah, Karena betul. di lingkaran-lingkarannya itu, eee, kalau misalkan SDM-nya bagus, pasti kadesnya juga itu kerja kerjanya juga bagus lah. Seperti Nah, itu betul. kasarnya mungkin. Seperti itu, betul. Jadi kita fokus bagaimana cara peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa sehingga tugas pokok kepala desa ini yang banyak. Kalau kepala desa ini kan dia punya tugas pemerintahan, pembangunan, dia punya tugas kemasyarakatan. Kadang mobile lebih banyak di Di lapangan. lapangan. Harus di backup dengan staf yang solid. Kalau dipresentasikan Pak Desa, harusnya ini desa ini di berapa persentase di lapangan, berapa persen di kalau dipresentasikan? Kalau kepala desa terkadang sangat tidak menentu. Bisa Iya. kita katakan seperti itu Iya, iya. karena Hmm. permasalahan-permasalahan di lapangan kan sangat dinamis. Iya. Terkadang memang harus dituntut ada tugas kemasyarakatan yang lebih besar. Mhm. Nah, kami sekarang fokus bagaimana membangun sistem tata kelolanya. Nah, tetapi sistem tata kelola ini kan harus didukung dengan SDM aparatur. Dan Contoh sederhana sistem keuangan desa. iya, Nah, yang sekarang ini kan kondisinya kita masih offline. pencairannya offline, Eh, penginputannya juga masih penginputannya offline. offline semua. Nah, kita punya visi ke depan, mudah-mudahan tahun ini bisa kita wujudkan untuk sistem keuangan desa itu sudah Sudah online online. semua. Nah, ini juga saya teman-teman perangkat desa tidak lagi bolak-balik ke kami, ke kantor. Cukup di kantor desa posting. Karena kan selama ini kalau kondisinya kalau dia offline, Ya. ketika mau posting untuk APWD-nya itu harus ke kantor kami. Jadi kalau misalkan itu sudah berjalan, SDM nya bagus, berarti perangkat desa ataukah yang di bagian administrasi tidak perlu nanti ke PMD lagi. Cukup Cukup untuk di penginputan penginputannya APBD-nya cukup di kantornya. kantor saja. Nah, dengan catatan tentu harus ada tersedia dukungan jaringan. Oh, berarti sudah ada aplikasi nanti itu yang bisa mengontrol semua dari keuangan, Nah, administrasi, itu Siskedes namanya, sistem keuangan desa. sistem keuangan desa yang bisa dikontrol oleh Kadis. Ya, kami juga bisa memantau secara real time kalau Jadi dia online. pengeluarannya, Betul. Pencatatannya apa semua itu terbaca di situ. terbaca. Berarti dari 81 desa itu, kalau Pak Kadis buka aplikasi itu, Pak Kadis bisa kontrol, Bisa lihat bisa lihat bagaimana progres progres pelaksanaan. pelaksanaan Betul, seperti itu. program-program desa itu berjalan. Ya. Tapi kalau misalkan ini eh tadi kan administrasi desa, keuangan desa, berarti seluruh seluruh pengeluaran desa ini akan terbaca juga di sistem tadi itu. Ya, betul, sistem keuangan desa. Jadi Rp1 pun yang keluar pada hari itu pelaporannya hari itu juga atau Akan kelihatan juga pada hari kelihatan. itu. Berarti misalkan pulang Rp1 misalkan, Nah, nah itu terbaca nanti di sistem. betul. Oh, kalau seperti itu kayaknya sudah bagus. Artinya controlling untuk keuangan dan tata kelola desa itu kalau seperti itu artinya tidak perlu eh, keliling desa kalau seperti itu Pak Kadis. Betul seperti itu. Jadi tujuannya juga bagaimana membangun sistem, tapi memang ini kan butuh Butuh waktu. butuh perjalanan waktu. Membangun sistem tidak bisa
tidak semudah membalikan Tidak telapak instan, tangan. betul. Perlu 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 Bagaimana juga ya, menciptakan sistem pengendalian internal di desa. Bagaimana juga membuat regulasi-regulasi yang dapat mungkin bisa meminimalisir potensi-potensi. potensi. Misalnya tahun ini kita sudah mulai memberlakukan transaksi non tunai di desa, sehingga uang uang kas ini Ya, tidak semuanya ada pada bendahara pengeluaran. Ada yang cukup melalui transaksi non tunai seperti itu. tapi satu aplikasi dengan sistem yang lain. Ah, itu Atau dari aplikasinya beda tuh? berbeda. Berbeda. Oh, jadi satu aplikasi untuk administrasi desa, satu aplikasi untuk keuangan desa. Ya, Saya rasa kalau seperti itu ya sangat bagus lah. Artinya kerja-kerjanya Bapak Kadis tidak terlalu berat. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa kasih link ini connect maksudnya. antara, karena ada beberapa teman di Pemda lain misalnya di sini itu sudah mengimplementasikan sistem keuangan desa itu link dengan transaksi non tunai. Jadi transaksi non tunai, Link dengan sistem keuangan desanya. link semua. Saya rasa itu lebih lebih apa ya? Lebih bagus dan Lebih bagus. artinya memudahkan juga kerja-kerja kami nanti di PMD dalam rangka monitoring. Monitoring. Terus selain dari transaksi tadi non tunai, kemudian administrasi desa, tapi di selain belum diterapkan itu. Belum. Belum. Kapan rencananya? Kapan rencananya Pak Kadis? Sebelum sampai ke sana, Hah? Siskides ini harus online dulu. Siskides harus online dulu. Online dulu. Nanti dari situ baru kita bisa link ke fitur transaksi non tunai. Berarti untuk saat ini yang tahu tentang sistem itu baru PMD, belum sampai ke desa. Di operator desa ada, tetapi untuk proses posting datanya itu masih manual. Masih manual. Nah, operator di desa itu harus ke PMD untuk menyampaikan datanya untuk diposting. Nah, kalau dia sudah online, operator itu posting sendiri. Kalau sudah online. Online. Ini kan banyak sekali isu-isu yang miring-miring di luar sana Pak Kadis terkait dengan anggaran-anggaran dana desa. Terkait tadi itu saya bilang transparansi. Kira-kira saran-sarannya Pak Kadis ke semua desa-desa desa itu untuk mengurangi tingkat kecemasan masyarakat dengan informasi publik yang dilakukan oleh desa itu seperti apa kira-kira? Yang reguler itu adalah menyampaikan papan informasi publik. Papan informasi harus dipasang. Betul. Ya. APBD, postur APBD-nya disimpan di tempat umum. Seperti ini. Tahun 2025 anggaran APBD-nya sebesar ini, alokasinya untuk untuk belanja untuk pembangunan berapa, untuk belanja penyertaan modal misalnya, bundes untuk apa semua, belanja siltap berapa, idealnya sudah terpublikasikan di masyarakat. Ya. Ini kan ke program-program nasional ini kan banyak juga yang masuk di program desa yang kayak stunting tadi itu Pak ya, stunting itu. Jadi upaya-upaya apa yang ini supaya dilakukan sehingga program Asasita ini bisa dijalankan dengan program inovasi desa. Jadi kalau terkait penanganan stunting wajib bagi pemerintah desa, karena tadi yang seperti yang saya sampaikan ini masuk di dana desa yang kategorinya irmak, wajib untuk dilaksanakan. Bentuk intervensinya pemerintah desa itu pertama menyediakan pemberian makanan tambahan untuk anak. Makanan stunting. Ada juga teman-teman di desa yang mereplikasi program dari PKK dalam bentuk rumah gizi. Nah, ini juga pemberiannya untuk intervensi stunting, diberikan makanan tambahan, diberikan vitamin, diberikan susu untuk anak-anak yang terkena stunting. Tantangannya di sini
kita berhadapan dengan data. Ya, ya. Nah, data secara angka-angka kelihatan statis, tapi kenyataannya di lapangan ini dinamis sekali, bergerak. Bergerak. Nah, Betul. kenapa? Kalau secara teori stunting ini efektifnya ini kan Hmm. penanganannya usia sebelum 2 tahun. Yang stunting ini. Nah, stunting ini. Terus koordinasi-koordinasi yang PMD lakukan ke instansi OPD lain itu, ini kan masuk di semua OPD kalau tidak salah Pak Kadis. Betul. Jadi terkait yang stunting ini, semua program OPD itu masuk karena Masuk. instansi kita. Itu sistem koordinasinya Pak Kadis seperti apa itu untuk menangani stunting ini? Nah, terkait itu ada rutin pelaksanaan rapat koordinasi terkait penanganan stunting. Lanjut lagi Pak Kadis terkait dengan masih masalah stunting. Ah, ya. Bentuk nyata terkait pencegahan stunting di tingkat desa itu, dan seperti apa koordinasinya PMD ke OPD lain terkait dengan penanganan stunting itu. Jadi terkait penanganan stunting ini merupakan kewajiban mutlak bagi pemerintah desa karena ini merupakan fokus prioritas penggunaan dana desa. Nah, bentuk nyatanya itu dalam bentuk pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan. Ada juga teman-teman kepala desa yang melaksanakan peningkatan kapasitas untuk peningkatan untuk kader Kader posyandu, posyandu. pelatihan. Ada juga yang mereplikasi program dari PKK Rumah Gizi. Jadi dia itu membuat satu tempat rumah gizi. Rumah gizi untuk melakukan intervensi stunting. Jadi tadi kita kembali ke stunting Pak Kadis. Terkait dengan aksi-aksi nyata ini yang dilakukan oleh di desa-desa ini, seperti apa di lapangan, kemudian koordinasi PMD ke desa dengan OPD lain itu seperti apa untuk menangani stunting ini. Jadi terkait stunting ini merupakan fokus prioritas penggunaan dana desa. Ada beberapa desa yang melakukan intervensi terhadap penanganan stunting ini dengan memberikan pemberian makanan tambahan. Ada juga teman-teman kepala desa yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk kader posyandu, untuk pelatihan bagaimana penanganan stunting. Ada juga yang melakukan replikasi terhadap program PKK Rumah Gizi. Nah, jadi polanya dikelola oleh ibu-ibu kader posyandu, diberikan intervensi untuk anak-anak stunting, diberikan makanan tambahan, vitamin, pendampingan, sehingga nanti diharapkan dalam satu periode ke depan, 1 tahun ke depan, angka stunting di desa itu bisa ditekan. Tapi selama ini upaya-upaya yang dilakukan tingkat desa dan sudah dimaksimalkan atau tentunya kita berharap ini bisa dimaksimalkan, tetapi sekali lagi ketika program berjalan, satu kata kuncinya sinergi kolaborasi lagi. harus ada koordinasi sinergi yang baik dengan teman-teman yang bertugas di puskesmas terkait mungkin PMT-nya, pemberian makanan tambahannya, menunya untuk ahli gizinya, itu perubahan nantinya. Tapi tantangannya yang paling besar kalau menurut Pak Kadis selama ini untuk stunting? Kita terkendala kadang di data. Data tidak valid atau datanya kurang atau bagaimana? Data. Menurut saya angka-angka ini kan kita berhadapan dengan angka-angka yang sifatnya statis, tapi kenyataannya di lapangan dinamis. Kenapa? Karena secara teori stunting penanganan efektif ini ketika anak itu belum berusia 2 tahun. Itu yang kami dapatkan pada saat pelatihan, pada saat pembekalan. Nah, ini kan berjalan terus. Data di desa harus betul-betul efektif. Bagaimana kita petakan mana anak yang akan kita intervensi sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun itu. Di tahun anggaran berjalan. Nah, sementara kan kalau kita berbicara terkait dana desa, terkadang kan terkendala dananya belum cair. Atau APBD-nya sementara proses pembahasan atau mungkin sementara proses APBD perubahan.
Nah, itu yang menjadi tantangan. Ada langkah-langkah strategisnya untuk itu? Langkah-langkah strategisnya terkait itu bagaimana kita menarik mundur ini. Tarik mundur, Data ini kita persiapkan di tahun anggaran sebelumnya. Ya. Jadi ada semacam proyeksi. Ini satu, Heeh. ada proyeksi data. Terus yang kedua, mungkin mindset kita yang perlu kita ubah, bahwa untuk penanganan stunting ini, tapi mungkin nanti secara lebih teknis, mungkin ahlinya yang lebih mengetahui. Iya. Tapi saya berpendapat mungkin kita lebih efektif di pencegahannya. Bagaimana penanganan ibu hamil. Penanganannya ibu hamilnya. Berarti kita lebih ke ibu hamilnya. Iya, kalau menurut saya Artinya lebih bagus, menurut Bagas lebih baik kita mencegah. Pencegahannya dari ibu hamilnya itu. Kayaknya cukup Pak Kadis. Kita beberapa menit. Tapi sebelum saya tutup, ada yang mau sampaikan terkait dengan beberapa desa di Selayar, Pak Kadis. ya. Terkait dengan patok batas. Ada beberapa desa itu sampai saat ini yang batas-batas desanya itu sampai hari ini tuh belum jelas. Seperti apa kira-kira yang perlu dilakukan ini sehingga batas-batas desa ini bisa 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 baku dapat lah dengan Ya, batas bisa. desa lain. Ya, kalau terkait itu, alhamdulillah bulan lalu kami telah mengeluarkan surat edaran yang ditantangin oleh Bapak Bupati langsung terkait untuk penegakan batas desa. Lalu review RPJMD desa. Kami sampaikan ke desa agar dapat memberikan dukungan operasional untuk penegasan batas desa. Ini juga bisa menjadi solusi terkait data PBB yang terkadang simpang siur karena terkait Betul. Jadi tapi ada memang Pak Gadis, ada memang gara-gara batas desa sehingga ada permasalahan di administrasi pajak bumi dan bangunan misalkan. Betul. Ada. Berarti memang harus segera ini masalah urgen dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa bergerak berproses untuk penanganan. Tapi sudah ada rencana untuk tahun depan untuk menangani. Alhamdulillah surat edarannya sudah keluar bulan kemarin dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa jalan. Terima kasih banyak Pak Aris, waktunya 30 menit ini sudah bisa hadir di podcast Buka Baca. Saya kira cukup dari obrolan alur dana desa ini bahwa penggunaan dana desa ini akan dilakukan beberapa evaluasi dan ada beberapa sistem baru yang akan dijalankan nantinya oleh dinas PMD itu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kadis. Podcast ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan untuk semua dan untuk para desa-desa. Dalam 81 desa itu kini Pak Kadis PMD hadir. Ini memberikan informasi kepada kita semua dan semoga ke depan kita bisa lebih baik untuk mengelola desa Pak Kadis ya. Oke, sebelum saya tutup saya ucapkan sekali lagi jangan lupa ikuti media sosial kami, like, comment, and share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.